Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat serta peserta kajian dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali kaji kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh Siyam, panduan lengkap fikih ibadah puasa bulan suci Ramadan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Halawa hafizahullah taala, salah satu ahli ilmu dari negeri Mesir. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin pembahasan keempat dari tema hukum-hukum yang berkaitan dengan cara menentukan kapan bulan Ramadan itu tiba, dengan apa kita menentukannya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya ada dua. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, atau dengan menggenapkan bulan Sya'ban itu, yang mana bulan Sya'ban itu adalah bulan sebelum Ramadan menjadi 30 hari. Jika hilal Ramadan tidak terlihat baik karena mendung ataupun tidak, maka yang dilakukan adalah menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Itu nanti pembahasan detailnya bisa kita lihat di pembahasan berikutnya insyaallah taala. Adapun pembahasan kita kali ini adalah berapa laki-laki yang bisa untuk menjadi saksi hilal bulan Syawal itu. Pembahasan yang kemarin itu berkaitan dengan butuh berapa orang gitu, untuk menjadi saksi bahwasanya dia telah melihat hilal, yang kemudian kesaksian itu bisa kita terima. Kalau hilal Ramadan, pertemuan kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya pendapat jumhur ulama, Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, butuh satu saksi saja. Nah, sekarang ini butuh berapa saksi untuk menentukan hilal bulan Syawal, artinya malam Idul Fitri gitu, untuk menentukan hilal bulan Syawal. Satu Syawal itu kan hari raya Idul Fitri gitu. Nah, kita butuh berapa saksi nih? Kalau hilal Ramadan kemarin satu orang saksi. Nah, untuk hilal Syawal Idul Fitri ini butuh berapa gitu? Butuh berapa saksi? Maka kita lihat. Penulis menyampaikan bahwasanya Imam Abdul Bar rahimahullahu taala, salah satu ulama besarnya mazhab Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Abdul Bar berkata, sudah menjadi ijma' itu kesepakatan ulama seluruhnya, bahwa hilal Syawal artinya Idul Fitri itu harus disaksikan dengan dua orang yang adil. Dalilnya adalah dari Rib'i bin Khirash, dari sebagian sahabat Nabi SAW, ia berkata, pada saat itu kaum muslimin sedang melengkapi puasa Ramadannya 30 hari. Kemudian datanglah dua orang Arab Baduy yang mengatakan bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Kemudian Rasulullah SAW segera memerintahkan orang-orang agar berbuka. Nah, ini hadis sahih, hadis riwayat Ahmad dan riwayat Imam Abu Dawud rahimahumallahu taala. Nah, atas dasar hadis sahih ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, bahwasanya karena yang datang kepada Rasul pada saat itu adalah dua orang Arab Baduy. Ketika itu mereka mengatakan bersaksi telah melihat hilal bulan Syawal, tanda besok adalah Idul Fitri. Kemudian Rasul SAW segera memerintahkan para sahabat untuk berbuka gitu, agar berbuka, tidak melanjutkan puasa. Sehingga zahir hadis ini, Rasul SAW mendengar berita kesaksian dua orang Arab Baduy ini melihat hilal semalam, berarti ini Rasul keadaannya di pagi harinya pada saat itu. Kemudian Rasul memerintahkan untuk berbuka puasa, dan ini adalah hari raya Idul Fitri 1 Syawal, karena Rasul sudah mendengar kabar dua orang Arab Baduy gitu. Sehingga tidak jadi puasa Ramadan yang 30 harinya itu, bulan Sya'ban digenapkan 30 harinya itu tidak jadi,
Dan kan Rasul langsung memerintahkan sahabat untuk membatalkan puasa. Membatalkan puasa, dan ini adalah 1 Syawal. Karena semalam ada 2 orang Arab Baduy yang telah melihat hilal Syawal. Nah, adapun pendapat sebagian ulama, ada di sini sebagian pendapat Imam Abu Thawr dan Imam Ibnu Hazm dan Imam Asy-Syaukani adalah bahwa saksi melihat hilal Syawal cukup dengan 1 orang yang adil saja, seperti hilal Ramadan. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Sama aja, saksi untuk melihat hilal itu cukup 1. Saksi hilal Ramadan maupun hilal bulan Syawal untuk Idul Fitri, cukup 1 saja. Dalilnya seperti yang ada di pembahasan sebelumnya dari Abdullah bin Umar. Nah, di sini berkata Ibnu Rushd, salah satu ulama kaum muslimin yang mengarang kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, beliau mengatakan, adapun ahli ilmu yang membedakan antara hilal Ramadan dan hilal Syawal, membedakan antara hilal Ramadan dan hilal Syawal, maksudnya hilal Ramadan kenapa cukup 1 orang saja, adapun hilal Syawal kenapa butuh 2 orang saja, ini ulama, adalah untuk mencegah kemungkaran yang kemungkinan terjadi bila orang-orang fasik menjadi saksi bahwa ia telah melihat hilal sehingga berbuka, dan sedangkan ia belum melihat hilalnya. Jadi maksudnya apa? Kenapa bulan Syawal itu hari raya Idul Fitri itu hilalnya harus disaksikan oleh 2 orang, ya agar tidak ada orang yang fasik sesungguhnya dia itu kemudian pura-pura dia melihat hilal gitu karena ingin besoknya agar udahlah langsung satu Syawal saja, besoknya Idul Fitri, tidak usah puasa lagi gitu. Nah, untuk menutup celah kemungkinan hal itu terjadi, maka hilal bulan Syawal atau Idul Fitri itu harus disaksikan oleh 2 orang gitu. Nah, berbeda dengan Ramadan. Kalau Ramadan kan butuh 1 saja. Karena apa? Karena besoknya adalah Ramadan, dia harus berpuasa, beban gitu. Karena syariat ini taklif, beban untuk berpuasa Ramadan, maka cukup 1 orang saja. Tapi adapun hilal Syawal, Idul Fitri itu 2 orang gitu. Karena kan ketika dia mengaku, maka Idul Fitri itu kan tidak berpuasa, makan dan minum dan lain sebagainya, sehingga itu membutuhkan 2 orang saksi gitu. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Dan tentu pendapat imam kita yang 4 yang kita pilih, bahwasanya hilal Syawal atau Idul Fitri itu harus lewat 2 saksi. Kalau ada 1 orang saja yang melihat hilal, mengaku melihat hilal Idul Fitri, hilal Syawal, maka itu tidak diambil sampai ada 2 orang saksi yang melihat hilal 1 Syawal. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.